Oke, jadi menurut Anda ya, kenapa banyak, nggak banyak, malah sedikit orang kulit hitam yang jadi entah itu public figure atau artis Ya atau entertainment yang lain-lain. lah. Itu Entertainment, media, entertainment, iklan, marketing. kenapa Pasti tidak warna kebanyakan putih Ya, itu. atau di glow up. Kalaupun kulit coklat, Melanesia kan. Ya. Dan kalau kulit hitam, orang Papua, mungkin hampir 0. Ya mungkin ada 1-2. Ya. Cuma ya 1% nggak nyampe mungkin. Tapi kalau itu make sense. Masalahnya bukan rasisme kalau di situ. Kenapa malah bukan rasisme? Berapa persen orang Papua yang Di sana. migrasi ke Jakarta, itu Ya. satu. Berapa persen dari mereka yang berhasil dengan meritokrasi, tanda kutip tentu saja, di Jakarta dan akhirnya bisa naik jadi top star. Oh ya. Entah itu di media, entah entertainment, entah itu di iklan, marketing. Berarti ini juga ngaruh berarti kalau mau bahas ini. Profesionalismenya ya. Ilmu apa yang dibawa, value juga kan. Kalau semuanya orang cuma nggak pinter acting gitu ya, walaupun ini nggak jadi ini toh, nggak jadi Iya, skill artis. kan. Iya. Berarti Ya, itu harus, meritokrasi. Jadi kalau kamu skill baru bisa naik. Iya. Paling nggak itu secara teori. ya. Di sana kan masih mungkin ya, nggak tahu ya. Pendidikan itu kan Asalnya Papua tuh jauh. Papua kota sama desa beda jauh. Makanya itu. Maksudnya aku pernah Nah, itu ketemu. bahas mana kamu yang dibahas apa? Pegunungan berarti ya, Papua pegunungan. Iya, Papua in general. Misalnya kalau kita mau bahas detail, aku nggak tahu detailnya Papua. Detailnya kondisi Papua gimana. Ini lebih ke ras berarti. Tapi ya. ya, Ras. tapi kalau Oke, bukan. orang Papua yang pintar ada. Aku pernah ketemu yang lebih pintar dari aku, matematika. Orang Papua juga. Ya. Oke. Nah, apakah dia blasteran nggak tahu. Lah, hitam banget nggak hitam banget apa? Kamu tahu Papua itu ngaku orang Papua? Apa? Itu orangnya. Tapi Enggak, dia emang orang Papua. orang Papua. Lahir di Papua. Nah, balik ke tadi yang masalah kenapa dikit jadi Ini balik ke permasalahan utama ya, permasalahan itu akar. terlalu jauh itu. Bukan permasalahan juga ya. Ya. Kenapa? Aku cuma penasaran sebenarnya. Dan menurutku ini pseudo rasisme. Jadi rasis, cuma ditolerir, dihaluskan. Oke. Kalau memang kita nggak rasis, harusnya kosmetik itu bukan glow up, brown up. Karena kita kebanyakan Melanesia. Melanesia kulitnya memang coklat. Yes, no. Kalau aku nggak setuju ya. Kenapa? Oke. Kenapa? Kalau menurutku kalau makeup itu, ini bukan makeup ya. Aku lebih ke skincare ya. Ya, skincare. Skincare. Itu menurutku lebih baik itu bukan brightening ya, bukan memutihkan apa whitening ya. Harusnya kan lebih ke bersih, memaksimalkan kulitnya masing-masing. Mulus. Kalau mulus masih make sense. Nah ya, Biar mungkin nggak jerawatan, nggak beruntusan nggak, kalau apa. ya, atau ya itu. ya, Tapi penyakit kalau sebenarnya walaupun udah sebenarnya hitam ya. Flag. Ya itu, walaupun hitam ya harusnya ya hitamnya yang bersih gitu. Iya. Mulus. Oke, skincare. brown up itu terlalu Ya, pro itu Melanesia ya. makanya itu Terlalu pro pro. Melanesia, Kalau sorry. buat jadi coklat Itu sama aja. karena Melanesia jadi mayoritas, malah aku buat pro Melanesia. Itu. Oke. Lebih Make tepat sense. ya? Iya. Clear up. Ya, itu menurut saya. Cleanser. Bahasa Kayak make up kosmetik. juga. I don't know man, I don't use that. Kita sama-sama laki-laki bahas kosmetik yang mayoritasnya marketnya perempuan. Let's go, Yaping. Let's go. Ayo, Nggak tahu aku biasa. pakai. Nggak tahu Yaping. Aku Pakai. Ya basic skincare ya. Ya, kalau cleanser mah semua orang. Enggak, kalau cleanser aku enggak. Makanya cuma Cleanser tuh sabun muka. Oh iya, sabun muka. Oh iya. Itu cuma bahasa kerennya doang. Oh iya. Aku sabun muka sama sunblock. Sunblock apa sih? Apa bahasa Ya itu kerennya? skincare sih. Ya sunblock. Ya sunblock. Ada SUV itu 30. Aku cuma makanya itu doang. cuci muka doang ya. Iya, itu. Yang penting bersih. Terus pakai masker ada. Ada no. Nah, Tapi ya itu balik ke masalah. Balik ke tadi, kenapa semuanya mau brightening gitu loh? Atau mungkin aku salah?
Atau ternyata sebenarnya orang nggak terlalu, tapi kayaknya di mana-mana gitu. Iya, iklannya kalau masalah Iklannya sama glow ini. up. Artis Sekali Korea, putaran, artis 2 kali. Korea, yang iklan artis Nggak Korea. relate, sorry. Ya biasanya artis Korea, Iya, Korea artis atau Korea. Terus ya kalau artis Indonesia yang putih, iya. Putih. Jarang artis Indonesia yang jadiin ya mungkin ada 1-2, tapi in general atau emang ya. yang sering Saya setuju. dilihat Di iklan di ads YouTube, TikTok atau yang lain-lain itu rata-rata kebanyakan, bukan Kebanyakan. rata-rata. mayoritas itu orang Korea malah. Dan kenapa kedoktrin mungkin ya, kedoktrin juga udah dari apa bawaan Belanda itu menurutmu gimana? Ditarik jauh juga ya. atau Cuci otak dari Belanda gitu loh. Atau data kita salah. Masalah gini. Itu sejak kapan? Bentar. Oh, kalau sejak kapan mungkin? Oh, menarik. Apa zaman Sebelum penjajahan? Oh, atau tapi masalah gini. Kalau mungkin kita ada inferioritas Iya. dari zaman penjajahan ngelihat Belanda. ini ya benar. Tapi kan kita ada merdeka. Berarti Belanda hilang. Merah putih itu kan Belanda, merah putih biru dirobek warna birunya. Itu udah nandain kita superior. Jadi Ya, harusnya bukan itu juga dong. Enggak dong. Yang dimaksud merdeka itu kan merdeka bangsanya. Otaknya kan belum. Cuci otaknya itu. Ya nggak sih? Masa Harusnya pas masih tertanam. Masa pas merdeka? Oh, berarti orang kulit putih ini masih di atas ya? I don't know. Ya, nyatanya dalam iklan bentuk masih orang kulit putih. Mungkin pas zaman habis merdeka tuh sebenarnya udah bebas, cuma entah kenapa Ada lagi. bisa jadi. Gini, pertanyaan. Tahun 80-an iklannya kulit putih enggak? Nah, coklat. Kalau kamu pernah lihat iklan-iklan tahun Aku nggak pernah. Kalau tahun 80-an nggak pernah. 90-an nggak Kalau pernah. kamu tahu TV-TV-nya, ya udah ada yang coklat. Kongguan. Berarti baru berarti ini ya. Tahun 1010 tahun Aku nggak tahu. Mungkin aku cuma ngeliat 1-2 gitu kan. Ya. Tapi kalau dari yang tak ingat, mungkin tahun 2000-an baru mulai. itu. Pas mulai globalisasi. Tahun 2000-an juga Cina mulai. Kenapa malah buat Cina? Ya Cina kan memang mulai global trade-nya dibuka full tuh pas tahun 2000-an. Tapi emang dia kayak dia mah Cina udah putih ya. Ya kan sana kan memang. Oh, atau di Indonesia sebenarnya Melanesia nggak terlalu banyak. Kalau Papua kan memang aku nggak tahu populasi Papua, tapi kan Papua kan cuma ya udah di Papua doang. Tapi kalau di Melanesia kan beberapa pulau. Jawa itu kan Melanesia. Jawa mah enggak ah. Melanesia Bukannya coklat enggak. loh. Bukannya daerah cuma yang Melanesia itu NTT, NTB, terus Sulawesi. Yang Inilah akibat Yeping tanpa dasar. Gini. aku lihat katanya yang ngasihnya gabungan masih sama Australia toh, yang terus kedempet jadi kepisahnya 2, tapi Jawa harusnya 3. Malaysia Melayu. 3 Wallace Weber. Kepotongnya 3. Oh, Makanya iya. Papua sendiri. Terus Iya. tengah tuh Melanesia coklat, terus yang kiri lebih cerah kulitnya. Makanya Kalimantan sama Sumatera kan kulitnya cerah-cerah. Melayu maksudnya. Oh iya. Oh iya Melayu. Ah. Melayu, terus Kalimantan apa? Aku nggak tahu suku-suku. Iya, Dayak. Terus sama Sunda itu masih. Oh ya masih putih ya. Terus Jawa, Sulawesi itu udah kecampur mulai sana ya? coklat, Oh, udah mulai iya, coklat. iya, oke, Terus oke. Papua kan memang Papua dari Australia pada zaman dahulu banget. Jadi lebih dekat sama suku aborigin. Iya. Australia. Kenapa aku jadi ahli antropolog? Padahal nggak tahu ini bener nggak. Silakan cek cross check sendiri. Oke. Aku nggak tahu populasinya yang paling banyak mana. Mungkin itu. Mungkin ternyata populasi paling banyak memang yang putih. I don't know. Ya, oke, mungkin ya. Masa kan malah yang banyak kan kalau secara Tapi data kalaupun penduduk kan Jawa toh. iya jauh paling banyak. Iya Jawa kalau data penduduk. Jawa. Tapi terlepas dari itu mana yang paling banyak? Kenapa putih? Terus kalau hitam biasanya stereotipnya buruk. Bau, Iya. kasar, galak. Padahal teman-temanku yang Papua yang aku bilang, baik banget. Aku pernah ini di Jakarta, masih kecil, masih kecil banget sih. SMP atau SMA gitu, di apartemen. Duit kurang beli coklat mahal kan. Wow. Duit kurang 20.000 kurang ya.
Lumayan lah. Ini udah hampir 10 tahun lalu. Ya gede lah. Ya, oke. Ada mas-mas orang Papua 20.000 ya udah ini. Hati-hati. Di apartemen di Jakarta BTW yang katanya keras. Terus nggak bau dan itu nggak bau. Berarti Misalnya orang Chinese juga ada yang bau. Ya, Orang ya. Jawa juga ada yang bau. Kalau Terutama yang masalah- gemuk-gemuk yang berlipat-lipat. ya, berarti bukan Body shaming rasis bodo itu amat. sendiri ya. Cina juga dirasisin dulu. Ya nggak sih? Nah, kalau Cina itu kenapa dirasisin? Nah ya itu makanya itu. Kenapa Kulit dia putih kan ditarget? dirasisin? Enggak, berarti Kenapa kulit dia putih ditarget? iya, dirasisin. Kenapa Cina doang yang ditarget? Iya, kenapa cuma hitam doang sekarang yang dirasisin? Enggak dirasis, bukan berarti bukan rasis dong. Pseudo rasis, aku udah bilang. Pseudo-rasis, iya, benar-benar. Kayak ini bahasa kasarnya apa? Warga negara level kedua. Oh iya. Karena dia bilang itu. Bukan aku yang bilang. Silakan cari. Ya. Benar. Kelas kedua. Oke, berarti masih menarik. Berarti belum terjawab itu tadi. Kenapa? Ada Kenapa hipotesis? Ada hipotesis. Gitu. Kalau hipotesis yang Mungkin ini. Aku hipotesis gue. coba. Karena mungkin lebih superior ya. Kalau di Ya inferioritas kan. enggak superior yang kulit hitamnya, jadi dirasisin gitu. Gimana? Jadi Orang kalau- kulit hitamnya superior. Iya, Di ya itu kan atasnya. kayak tadi kamu ngomong masalah lebih galak, lebih keras, lebih apa. Nah kalau emang potensi dimaksimalin, orang kulit hitam itu kan hampir di semua, enggak di bidang-bidang kayak olahraga dia lebih mantep baru. Iya, kalau secara genetik ya kayak fisik fisik terus tinggi badan juga tinggi, sama apa ya? Kalau di Ya, paling luar fisik. negeri itu, ini luar negeri ya atau di Indonesia itu berbakat dalam musik biasanya. Oh, Amerika. Iya. Itu Jazz. ya itu orang kulit hitam pokoknya fisik sama itu musik gitu. Nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau ngelihat sekarang ya, mungkin kita bisa ngelihat tahun 70-an, 60-an, 70-an di Amerika. Jadi di sana kan kamu tahu dulu rasisme di sana parah banget. Sampai akhirnya Abraham Lincoln bilang Tembak. Enggak. perbudakan dihapuskan, orang kulit hitam haknya sama seperti orang kulit putih. Walaupun memang habis itu masih ada beberapa lagi, tapi kan abad 20, jadi 1900 ke atas sudah normal tanda kutip. Tapi kalau kamu tahu ada penyanyi namanya Nat King Cole, ya. I don't know. Itu penyanyi kulit hitam. Dia pernah nyanyi di depan panggung. Penyanyi terbesar gitu. Salah satu sekelas sama Frank Sinatra. Nah, tahulah Frank Sinatra. Nggak tahu. Pokoknya dia penyanyi tahun 60-an. Nah, Kurang. dia pernah nyanyi, tiba-tiba segerombolan orang kulit putih gebukin aja. Gebukin tanpa alasan gitu. Ya, alasannya rasisme. Wow. Terus kali ini dari film sih ya, nggak tahu ya. Tapi filmnya dari dunia nyata. Green Book. Jadi itu ada penyanyi dari Jamaika ke Amerika, terus tur jadi jalan-jalan ke berbagai state di Amerika. Nyanyi. Jadi dia dipandang hebat, ditepuk tangan. Ya, piano kan, main piano. Habis itu ya seperti artis. Tapi pas dia mau makan nih, sendoknya nggak boleh pakai yang bekas kulit putih. Wow. Sendok makannya. Sendok makan doang loh. Toilet nggak boleh pakai toilet Orang kulit Orang putih. kulit. Dipisahin. suruh keluar dari gedung itu toiletnya jadi kayak toilet Kumuh lah ya. ya Nggak? kumuh gitu Oh, lah. kumuh. Toilet ya toilet Seadanya lah ya. Seadanya. Iya. nggak tahu toilet manusia bukan. Kalau di Indonesia. Kayak Indonesia kayaknya nggak separah itu kayak nggak separah itu. Enggak, tapi aku pernah denger kalau yang Cina malah separah itu. Oh Aku pernah dengerin kalau tahu Ustadz Felix di podcastnya siapa ya? Itu ngomong kalau di Palembang itu tanpa alasan tanpa apa orang sebenarnya katanya ya pulang dari sekolah gitu dipukulin tanpa alasan, dipalak sama ya itulah dipalak dipukulin. Oh ini pas tahun 90-an ya? 90-an iya sebelum yang itu malah Cina. Nggak tahu kalau orang kulit hitam di Indonesia kayaknya nggak sampai dipukulin gitu ya. Masa? Kan aku udah bilang, masa orang kulit hitam yang migrasi ke Jawa malah berapa?
Lagi-lagi mereka di sana juga ada masalah sendiri, biasanya perang saudara. Iya sih. Malah orang Jawa ke sana ya. Konflik saudara. Iya, iya, iya. Ya nggak tahu ya datanya. Tapi kalau yang China itu aku bisa confirm. Ya bukan confirm, menambah afirmasi. Ya. Kenapa? Karena ada pamanku yang Chinese dan dia yang paling Chinese. Jadi kan keluarga campuran nih. Campuran kan. Dan kan kakek buyutku Chinese, terus sama orang Jawa. Nah dia dapat genetiknya Chinese nih, pamannya paling Chinese. Dikira Chinese, padahal dia Jawa juga. Ya udah, dilemparin ban robekan ban, karet-karet ban itu dibakar, dilempar. Wow. Dan itu ada bekas lukanya. Ya, jadi memang wow, itu lebih parah daripada yang di Amerika mungkin. Konteksnya Amerika yang 60%. I don't know, man. Sama-sama parah, sama-sama rasisme. Dan aku nggak ngerti kenapa bisa orang kayak gitu. Itu kayak doktrin ya. Kayak ini kan propagandanya harus Presiden Soeharto kan. Itu kan di Presiden Soeharto itu nggak boleh kayak ada perayaan Cina apa. Oh. Terus apa ya, pokoknya berbau-bau Cina. Nama aja kan katanya sampai disamarin. Komunis kan dari Cina. Nah itu. Jadi itu komunis di link sama Cina, dua-duanya dihapuskan kayak diberantas lah ya. Dijauhi lah. Ya dirasisin. Iya dirasisi. Baru kepikiran sekarang lagi. Iya itu. Mungkin itu ya. Oh ya, kemarin kalau kulit hitam nggak tahu malah kulit hitam kenapa alasannya. Kulit hitam kayaknya lebih kayak dikacangin deh rasis. Iya, lebih kayak Anda ada di sini. Iya, makanya lebih seperti itu loh kayak. Iya. Kayak bukan target rasis utama. Masalahnya kalau Cina kan mungkin kelihatan stereotipnya kan kutu buku lah atau apa. Kalau mau dikibulin, mau dibully bisa loh. Tapi kalau orang kulit hitam, waduh, mikir-mikir kalau diantemin malah. Jadi cuma paling cuma diajarin doang. Iya. Paling itu stereotip, tapi sekali lagi ini nggak ada base-nya. Nggak ada dasarnya. Lah tadi Anda ngomong bahwa orang kulit hitam ini bau itu stereotype. Iya, stereotype dari mana itu? Tapi emang iya sih. Anda sendiri yang ngomong pada bau. Tapi ya, waktu SMA ya, ada 2 Jawa, Melanesia yang bau banget. Dan bukan orang kulit hitam. Yang kulit hitam yang Papua malah harum-harum aja ya dia jaga kebersihan lah. Ya, I don't know, man. Mungkin mereka punya penyakit kulit atau apa, nggak tahu. Kita jadi ngibulin orang. Iya, gibain. Tapi belum menjawab kenapa itu. Kenapa coba? Apa ya doktrin? Tadi yang Chinese udah ada hipotesisnya. Yeah. Bukan hipotesisnya, ini kemungkinan jelas banget sih. Dari komunis terhubung sama China. Beda ya. China sama Chinese beda. Yeah. China terhubung sama Chinese terhubung sama komunis. Chinese Cindo. Iya, Cindo. Dan akhirnya Cindo dirasisin secara nggak langsung. Karena padahal komunis itu sendiri kalau kita mau ngomongin komunis itu nggak salah juga. Oh, ini nanti lanjut ya setelah Chinese ya. Kemarin habis nonton ngobrol sama bapak-bapak umur 70-an yang sipil. Yang aku sempat cerita ya. Dia bilang komunis itu tiap sore ada acara ya di TV. Oh, anggap aja kayak SpongeBob Global TV pagi-pagi. Nah, cuma itu propaganda di semua TV tiap sore. Terus ada lagunya genjer-genjer, silakan cari. Yeah. Itu satu. Dan dia bilang kalau koran di zamannya Pak Harto, kalau ada yang nggak boleh, ada yang harusnya disensor nih. Itu beneran kalau mau beli koran nih, udah ada yang jaga, tentara. Nggak boleh beli. Kalau misalnya sampai ada yang keluar, ini harusnya disensor tapi malah diterbitkan. Oh iya. Nah, itu langsung beneran jejer tentara, nggak boleh jagain koran itu. Oh. Jadi memang sensorship pas tahun itu. Wow. Sangat berarti. Balik kayak ini cuma trivia doang. Enggak trivia juga deh. Cuma selingan. Nah, tadi apa? Chinese sudah ada hipotesisnya. Yeah. Terus Papua, kenapa? Karena itu dianggap tidak ada. Jadi rasisnya bukan karena dibenci, cuma karena alienated. Diasingkan. Iya, kayak lebih diasingkan ya. Masalahnya di ini paling nggak di Jawa ya. Konteksnya Jawa. Ya yang kesini ada berapa? Jarang lihat juga. Benar. Mau kenal juga. Yang orang Papua,
Itu ngomong orang Papua bukan asli Papua, orang yang di Jawa terus ke Papua jarang bener sih jarang yang orang Papua di Jawa itu emang jarang ya. Mungkin kalau udah banyak mungkin mulai dirasisin ya. Gimana? Kenapa Anda sangat skeptis? Kalau mulai banyak, tapi nggak tahu ya. Tapi aku kadang ngelihat ada kayak bukan kampung ya, satu distrik mungkin. Itu khusus satu blok, banyak orang Papuanya, bahkan ada banyak restoran Papua. Lebih ke harusnya gerombolan. Jujur, kalau aku lewat jujur ya, ini jujur aja, lewat di tempat kayak itu takut. Sam sama. Jujur, paling kita jujur ya. Antara di otak kita ntar dicegat di buku. Ya mikir aneh-aneh kan, stereotipnya memang sudah ngakar. Tapi kalau orang kulit hitam, kenapa ditakuti? Kalau secara evolusi kita ini coping aja. Tetap salah, cuma ada beralasan dong. Kalau malam ada orang Chinese sama orang Papua, mana yang lebih kelihatan? Malam-malam nih, gelap nih. Ya orang Cina lah. Nah itu. Jadi itu kenapa? Lebih ditakuti ya? Gara-gara gak kelihatan. What the hell? Enggak lah. Serius, ini ada teorinya. Ada teori yang bilang gitu. Bukan karena tinggi gede itu biasanya orang-orang timur. Tinggi gede, orang Kaukasian juga tinggi. Orang kulit putih itu tinggi-tinggi. Di Eropa tinggi. Berarti cewek aja bisa 170 ke atas. Enggak kelihatan ya? Wow, apa teorinya apa tuh? Baru tahu aku. Aku lupa, cuma pernah baca doang, nggak tahu itu beneran nggak. Lah gue liat teori mah semua orang juga bisa bikin. Jadi itu hipotesis untuk Papua. Karena tidak kelihatan. Dianggap. Bisa jadi ya. Itu tidak kelihatan secara sosial dan literally secara fisik. Ini rasis banget ini. Ini podcast paling rasis yang pernah kita buat kayaknya ini. To be fair, kita punya friend Papua, jadi ya agak safe lah mungkin lah. Ya kalau di Amerika tadi emang ini ya mungkin kayak Cina di Indonesia ya. Jadi mungkin yang orang sana yang nggak dirasisin tuh kayak Papua di sini tuh apa? Ada nggak? Maksudnya? Yang nggak dianggap sama Amerika tapi harusnya dirasisin gitu loh. Oh, di Amerika. Ini dirasisin nggak sih yang penduduk asli Amerika malah? Native American, Indian American. Iya, Indian Amerika itu malah dirasisin nggak? Nggak tahu kalau itu. Tapi masih kalau di Amerika sekarang ya, dari yang aku lihat, tentu saja karena aku tidak di Amerika, lihatnya di sosial media. Chinese, Indian, sama Native American itu udah. Bukan Native American, Kaukasian, kulit putih. Kulit putih itu ya udah jadi kayak mayoritas tanda kutip. Orang kulit hitam ya udah normal, nggak kayak dulu lagi, tapi biasa aja. Tapi kalau yang itu malah aku jarang. Populasinya berapa ya, nggak tahu ya. Native American tuh kan dibantai ya bisa-bisa kan. Iya, dulu ya. Ada namanya. Tapi I don't know. Ini kalau yang sering dibercandain di meme emang kulit hitam, Asian sama white Asian sama. Kalau itu emang ada soalnya ada statistik yang bilang kalau kriminal paling banyak tuh kulit hitam. Terus di distrik yang perkumpulan orang kulit hitam, jadi kota-kota yang banyak kulit hitam, kriminalitasnya juga lebih tinggi. Jadi memang memnya rasisnya biasanya gitu. Nah, apakah itu salah benaran? Tentu enggak. Statistik, Kamu tahu negara paling banyak perkosa di mana? Oh, perkosa malah. Di mana? Pemerkosaan paling banyak di mana? Swedia. Nah, itu statistik. Dari gue, statistik. Tapi tahu kenapa di Swedia paling banyak? Karena di sana orang-orang perempuan dimanapun, kapanpun, lapor beneran langsung diurusin. Mau di rumah, KDRT di rumah juga diurusin. Pemerkosaan bahkan antara yang udah nikah, dan ini jarang orang ngerti kalau pemerkosaan setelah nikah tuh bisa. Ya kalau dan mau. diaman banyak. Ada, aku lupa bukunya apa kemarin yang aku bilang. Pokoknya ada anak 7 tahun, silakan cari sendiri. 7, 8 tahun, kayaknya 8 tahun udah dipaksa nikah sama umur 20-30 dan jadi perkosa. 8 tahun mau ngapain? Iyalah. 8 tahun, 8 tahun. Lebih ke suruh nikah dan pedofile lah. Iya. Pedofile. Rape, anything. Dan untungnya untuk anak itu dia ada secara dia punya courage ya, mentalnya kuat ya. Dia setelah diperkosa beneran lari dari rumah, kabur, dan bukan ke orang tuanya karena orang tuanya yang bolehin nikah. Langsung ke pengacara, pengadilan.
Cerdas berarti. Nah, dan akhirnya itulah ada buku autobiografi. Sendiri. Itu. So, there you go. Statistik. There you go. Nah, ini. Balik ke tadi episode rasisme di Indonesia. Papua udah, Chinese sudah. Melanesia ini kenapa inferior ini? Aku nggak ngerti. Padahal coklat di luar negeri pada suka coklat kan? Iya, orang kulit putih kan pada berjemur toh akhirnya. Iya, makanya. Pengen tan line kan? Pengen jadi. Tan. Iya, jadi kulitnya tan. Cuma, kenapa kita nggak? Nah, pakai sunblock, biar nggak kebakar. Padahal nggak kebakar juga. Kalau Melanesia, kalau orang kulit putih kebakar kan jadi merah. Iya. Kalau orang hitam emang nggak bisa kebakar. Iya udah. Tapi kalau Melanesia itu kerennya. Kalau kelamaan di sinar matahari, gosong, jadi tambah gelap doang. Jadi coklatnya jadi tambah coklat gelap. Itu pun nggak sesignifikan itu. Yeah. Jadi ya kayak tan line lah. Yeah. Tan jadi tan so jadi tan. Dan, tapi kan nggak. Itu kayak kalau berjemur nggak sehitam orang yang kulit hitam itu nggak toh? Enggak lah. Kayak berjemur. Ya tetap coklat. Tetap coklat, makanya itu nggak sehitam. Tapi orang pada takut ya. Sunblock harus pakai sunblock. Ya. I don't know, man. Nih, gini aja kamu lihat pemulung-pemulung yang tiap hari jalan berapa puluh kilometer ngumpulin sampah, nggak pakai sunblock, coklat kan? Iya. Nggak sehitam. Nggak sampai hitam. Ras gitu dari rasnya. Emang genetiknya Melanesia yang udah mentok di situ. Tetap doktrin sih harusnya ya. Kalau doktrin tadi bilang Korea ya, Korea. Kenapa bisa Korea? Kalau tadi kan Chinese, kenapa Chinese ditarget? Oh komunis dari China. Nah, nyambung. Ini kenapa doktrinnya orang Korea ya? Iya, kenapa tiba-tiba Korea? Kenapa nggak Chinese? Doktrin dari China atau Jepang wibu pada nggak inferior loh. Sebagai mantan wibu saya mengerti. Apa yang dilakukan pemerintah Korea sampai bisa mendoktrin bukan negaranya sendiri, negara orang lain. Ya? Iya. Misalnya gini, kalau wibu kan juga kita suka lihat idol Jepang kan dan putih-putih, cuma putih semua. Iya, kalau kita ngelihat mau yang cewek mau cowok, ya udah. Atau mungkin karena fokusnya di anime, I don't know maybe. Dulu kan idol juga sempat rame, J-pop. Iya, JKT, AKB, 48. Iya, AKB, JKT. Tapi nggak itu ya, nggak sesignifikan Korea sekarang ya. Cherry Bell udah nggak zaman lagi. Iya benar. Kamu tahu Cherry Bell? Tahu. Tahu. Iya nggak sesignifikan sekarang ya. Kalau dipikir-pikir, maksudnya. I don't know, misteri. Apa yang dilakukan Korea berbeda dengan yang lain? Mana itu? Produk skincare. Tapi di Jepang juga ada produk skincare. Nggak harus Korea. Bener. Film dia udah mulai banyak. Film Jepang juga ada film. K-pop itu mendunia banget. Iya, kenapa K-pop bisa mendunia, J-pop enggak? Terus makanannya juga. Ya Korea di Indonesia kayaknya udah mendarah daging. Kenapa bisa masuk? Gak tahu ya. Tapi tahun 2000-an itu kan udah ada. Yang gue tahu tuh EXO. Yang jelas itu apa yang dilakukan pemerintah Korea itu. Tapi kan mereka emang planning kan kalau Korea. Iya. Beda sih. Jepang planning gak ya? Kata ya. Kalau Korea kan emang dari tahun 2000-an udah planning kita entertainmentnya ya. Bakal nyebarin kultur kita lewat entertainment ini yang udah didesain, yang udah disuntik dana sama pemerintah, yang udah diprogram sama pemerintah. Walaupun sekarang jadinya kan, mereka banyak yang depresi. Ya. Dipikir-pikir kalau ditarik kayak tadi yang bahas tadi aku ngomong dari penjajahan dari Jepang, dari mana? Dari Belanda gitu kan. Kan lama toh. Jadi sih kita sama patokannya ke Eropa ya. Kalau semuanya ditarik gitu. Kalau semuanya aku ya. Kulitnya kita kulit putih bukan kulit putih kayak orang Kaukasian kan? Iya, orang-orang Eropa gitu enggak. Tapi kayak Korea. I don't know man. Misalnya aku Chinese. Iya. Dipikir-pikir iya sih. Kan orang kalau sebenarnya diomong lagi doktrin zaman Belanda yang nganggap orang kulit putih itu lebih berkuasa environment itu bahasa sulitnya. Lebih semua lah orang kulit putih. Lebih superior. Sekarang kan orang Korea ya. Apa yang bisa membuat berpindah itu? Karena sama-sama ASEAN kan? Jadi lebih dekat ya. Jadi mungkin bisa lebih tercapai. Itu agak miris kalau mikir kayak gitu, tapi sepertinya itu yang terjadi masalah di mana-mana pakai artis Korea kan. Iya. Indomie pakai Korea. Susu
susu hati pakai Korea. Apalagi skincare Kenapa? semua Korea. Kenapa kita nggak bangga atas diri kita sendiri, itu dia. Iya karena Bangga atas Melanesia konteksnya. Mm-mm. Karena kalau yang bagian barat kan udah putih-putih. apa nggak? Kalau yang Papua, pertanyaan, nggak tahu ini rasis nggak? Apakah orang Papua ingin glowing seperti orang Korea? Nah itu iya, nggak tahu ya. Aku nggak punya teman Korea sih kalau sekarang ya, jadi nggak bisa tak tanyain kepingin jadi putih apa enggak. I Itu- don't know, man. Tapi Itu kalau pertanyaan sih harusnya, benar sih. Apakah malah dia ingin menjadi secoklat orang Jawa kan nggak tahu. nggak tahu ya. Tapi kalau orang Jawa biasanya, kalau orang kulit coklat ya, biasanya emang mau jadi putih. Kalau orang putih, biasanya Pink di coklat. Indonesia. Di Indonesia. Oh di Kalau Indonesia, luar negeri. iya. Orang Putih kayaknya udah. Putih di Indonesia kan? Kayaknya jadi aset ya, jadi putih di Indonesia tuh. I don't Iya, know. benar sih. Maksudnya jadi aset bisa jadi influencer, gampang diterima. Oh ada riset. Bentuk tubuh, bukan Wajah. tubuh, wajah. Kecantikan, warna Itu kulit. ngaruh ke- ke ya pekerjaan karir ya. benar-benar. Aku pernah denger itu. Entah, iya itu lebih antara lebih, ya pokoknya lebih putih, lebih ganteng, lebih simetris wajah, terus ya lebih Iya, tegas iya, iya. mukanya ya itu katanya emang ngaruh. Halo efek Israel. Tapi sepertinya Emang kita dasarnya manusia berarti kalau dipikir-pikir guys. apa? Manusia itu nggak ada kurangnya. Jadi yang putih kepingin coklat, yang coklat pingin hitam, yang hitam pingin putih. Yang putih-putih di kayaknya orang-orang Chinese tuh nggak ada yang mau jadi coklat. Nggak tahu ya? Ada. Oh, Deddy Corbuzier iya. mau hitam. Deddy Corbuzier mau hitam. Pernah bilang dia mau hitam biar ototnya kelihatan. Biar lebih tan ya, lebih terdefinisi ya. Gitu, tapi stereotip paling kuat, sentimen paling kuat itu coklat pengen jadi cerah. Kalau Papua jadi putih itu aku jarang dengar. Jarang. Kalau Chinese jadi coklat atau hitam itu juga jarang dengar. Tapi paling kuat itu inferioritas Melanesia yang kulit coklat pengen jadi putih dan role modelnya orang Korea. Dan itu kenapa kita sepertinya Belum jawab. Tapi kalau yang ini yang kulit ini nggak sebanyak ini. Kulit yang kayak mana? Eropa kepingin secoklat orang Melanesia itu nggak sebanyak orang tadi yang kayaknya Melanesia mereka kepingin putih. gini, kalau di Indonesia kan orang Melanesia kayak ada role modelnya beneran pengen Korea, di mana-mana Korea gitu loh. Tapi kalau di sana kan ya udah orang kulit putih. Kalau ada yang emang pengen tan, ada yang enggak begitu, jadi biasa aja. Enggak menuhankan Orang kulit coklat gitu loh. Iya, Tapi kalau di sini kayak menuhankan orang Korea. oh iya itu. Makanya ada Oppa Hunter. Nah ya apa-apa. Ya, I don't know, man. That's it. Iya. Apa di maybe. ada Nggak- akhirnya kita dia tak tahu. nggak tahu. Atau mungkin kita hari ini rasis ya nggak tahu ya. Ya, itu yang pasti, yang jelas hari ini adalah podcast terasis yang pernah kita buat. Nggak rasis lah harusnya lah. Kan diskusi Pseudo rasisme. pseudo rasisme ya mungkin lebih ke pseudo Ada rasisme. juga. Itu dia. Udah ditutup. That's it. Done. Done. Done.